Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Permanasari, anggota Lasar CPNS Kabupaten Ciamis Angkatan 2, ingin menyampaikan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di lingkungan RSUD Kawali. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran pasien dan pengunjung dalam menggunakan masker untuk mencegah penularan infeksi. Masih banyaknya terlihat di lingkungan rumah sakit maupun di ruang rawat pengunjung atau keluarga pasien yang tidak menggunakan masker. Hal ini akan berdampak langsung pada pasien sebagai orang sakit yang umumnya lemah dan petugas kesehatan yang setiap hari berhadapan dengan pasien secara langsung. Yang kedua yaitu kurang optimalnya bidan dalam melakukan komunikasi terapeutik dalam memberikan asuhan kebidanan. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kepuasan pasien dan kemudian mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung yang datang yang tentu saja akan berdampak pada pendapatan rumah sakit. Yang ketiga yaitu belum optimalnya kepatuhan mencuci tangan pada pasien. Hal ini akan berdampak pada peningkatan infeksi nosokomial yang tentu saja akan berdampak pada pasien. Yang keempat yaitu rendahnya pemahaman pasien dan keluarga tentang tempat sampah terkontaminasi dan tidak terkontaminasi. Dampak yang dapat ditimbulkan yaitu infeksi nosokomial yang akan terdampak pada pasien dan nakes. Yang kelima yaitu belum optimalnya kepatuhan jumlah pembesuk. Kurangnya kepatuhan mengenai jumlah orang yang dapat membesuk dapat mengakibatkan mudahnya virus dan penyakit tersebar. Juga dapat mengganggu kenyamanan pasien yang sedang beristirahat. Yang keenam yaitu belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan pasien dan keluarga. Lembar kepuasan pasien merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan manajemen pelayanan. Jika pelaksanaan survei ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan berdampak pada kualitas pelayanan dan pasien itu sendiri. Isu-isu yang teridentifikasi kemudian dianalisis menggunakan alat bantu penerapan kriteria isu berdasarkan kriteria APKL dengan cara menentukan tingkat aktualitas, problematik, kekalayakan, dan layaknya. Selanjutnya menentukan skala nilai 1 sampai dengan 5. Isu yang memiliki total skor tertinggi setelah perankingan merupakan isu prioritas. Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi permasalahan yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya segera. Kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelayakan artinya isu tersebut masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan pemecahan masalahnya. Berikut adalah identifikasi isu berdasarkan teknik APKL. Dari penilaian yang saya lakukan melalui metode tapisan ini, akhirnya ditemukan satu isu inti yang perlu segera dianalisis dan ditindaklanjuti. Isu tersebut adalah mengenai kurang optimalnya komunikasi terapeutik oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Untuk menganalisis isu inti yang saya temukan, saya menggunakan metode analisis Fishbone untuk mencari akar permasalahan dari isu inti tersebut. Terdapat 6 masalah penyebab yang saya temukan. Yang pertama yaitu belum optimalnya penerapan standar prosedur komunikasi terapeutik dalam asuhan kebidanan. Yang kedua, kebiasaan yang sudah membudaya. Yang ketiga, rasa lelah karena pekerjaan. Yang keempat, kemampuan komunikasi yang beragam. Yang kelima, pengetahuan bidan yang masih kurang mengenai komunikasi terapeutik. Yang keenam, tidak adanya panduan bagi bidan dalam menerapkan komunikasi terapeutik.
Setelah menemukan penyebab isu inti, saya menemukan satu gagasan kreatif yang dapat diusulkan, yaitu sosialisasi penerapan SOP komunikasi terapeutik. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.